Yesi sama Rian pernah intinya berhubungan yang berlebihan. Yesi terjadi seperti itu. Hamil? Iya. Allah sudah menutup dosa itu, Allah sudah menutup aibnya. Tapi dia dengan bangga diceritakan dosa itu kepada banyak orang. Dia share sosial media, dia cerita dengan bangga, aku semalam sudah melakukan ini, itu. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali Anda mengungkap perzinaan seseorang, hati-hati. Karena yang membuka aibnya seseorang ada satu ancaman, tidak akan mati kecuali diuji dengan aib yang sama. Kita disuruh tutupin aib kita. Nggak boleh sengaja ceritain orang. Saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah begini, nggak ada dalam Islam. Tutup. Di dalam Islam, hukumnya antum wajib tasattur. Tahat itu menutupi aib. Hukum menyebarkan aib diri sendiri. Rasulullah pernah bersabda, semua umat Rasulullah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang yang malamnya berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian Allah tutup aibnya, sedangkan siangnya dia menceritakan dosa dan maksiatnya kepada orang-orang yang lain. Maka menyebarkan aib diri sendiri kepada orang lain itu hukumnya haram. Allah nggak ampuni orang tersebut. Pembenaran apapun, Yesi berbicara apa adanya. Mereka menilai sertifikat aja sampai dikata-katain seperti itu. Padahal aduh nggak usah dipublish cuk orang mah ya sih manete. Jadi manete ditandaan ku ibu-ibu kula laki sa Indonesia geus di Purwakarta mah geus arapaleun bari jeung teu nyawa imah maneh di mana ge. Yuh si Yesi urang mah geus bisa berkata-kata di Yesi maneh teh awewe kudu bisa ngajaga marwah atuh komo geus geus kitu mah Yesi ai maneh aing greget da ampun. Udah banyak acara yang ngundang dia dan semakin dengar ceritanya semakin aneh gitu. Ini sekarang ada versi hamil. Yang batalin nikah dia. Lalu undangan H-3 belum disebar itu hanya orang sakit sih yang kayak gitu. Gak niat nikah gitu. Dia yang nuntut banyak-banyak. Terus dia juga yang korban. Ini kenapa sih Yesi ini sama ibunya ini? Udahlah stop. Tinggal bilang saya salah, saya minta maaf, dan saya nggak akan mengulangi perbuatan saya lagi gitu. Kalau memang benar-benar hamil positif, ya harusnya keluarga cewek yang ngebet buat nikahin gitu loh, untuk menutupi aib gitu. Ini enggak, keluarga cewek malah nuntutnya banyak dan malah mempersulit. Ini jangan-jangan bukan Yesi yang hamil ini, Rian ini yang hamil ini. Yesi, perempuan yang viral gara-gara minta mahar sertifikat rumah untuk pernikahannya dengan Rian Dono, kembali membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku pernah mengandung anak Rian Dono dan alami keguguran. Yesi mengungkap hal tersebut kepada Uya Kuya dalam video yang diunggah di akun YouTube milik suami Astrid itu baru-baru ini. Yesi dan Rian intinya pernah berhubungan berlebihan dan sampai akhirnya Yesi terjadi seperti itu. Kata Yesi dikutip dari YouTube Uya Kuya, Kamis 8 Desember 2022. Jadi kamu sempat hamil? Tanya Uya Kuya. Iya, jawab Yesi lagi. Dia menyebut kehamilan itu dijadikan Rian Dono sebagai alat untuk mengancam Yesi. Makanya itu yang dijadiin senjata Rian. Jadi itu kenapa Yesi selama ini di sosmed diam. Klarifikasi terus dihapus karena diancam terus sama Rian, terang Yesi. Uya Kuya lantas menanyakan ancaman apa yang dialami oleh Yesi. Diancam gimana? Tanya Uya Kuya. Diancamnya seperti, sok kalau lo mau buka-bukaan terus, gue buka sekalian rahasia lo, ujar Yesi. Ancamannya lewat telepon ada, kemarin pun dia nge-SMS Yesi, sambungnya lagi. Yesi menyebut Rian Dono menuding Yesi telah menggugurkan kandungannya dengan sengaja. Namun Yesi bersumpah bahwa keguguran itu tidak disengaja. Kamu ngegugurin apa enggak? Jujur sama saya. Berani bersumpah? Enggak, berani bersumpah, tegas Yesi.
Potongan video soal pernyataan Yesi hamil anak Rian Dono itu dibagikan oleh akun @lambetura dan menuai banyak komentar warganet. Astaga, dia nggak mikir apa? Kedepannya mana mungkin ada pria yang mau kalau kondisi dia begitu. Nggak bisa berkata-kata, ceroboh sekali si mbak ini. Komentar akun @erlin. Mbak, gini amat pengen terkenal. Makin kamu bikin cerita, makin jadi jomblo seumur hidup nanti. Laki bakal mikir banget mau deketin kamu. Dah stop, ujar @yarnis. Makin kesini, makin kesana, tulis @makel. Dah akhirnya terkenal lewat jalur gagal nikah, ujar @viral. Allah menjaga aibmu, lah malah mengumbarnya. Nauzubillah. Astagfirullah, entah dia ngarang cerita atau enggak, imbuh @arzu. Media sosial belakangan ini ramai dengan kisah pria bernama Rian Dono yang gagal menikahi kekasihnya Yesi gara-gara perkara mahar. Rian gagal naik pelaminan karena Yesi mendadak meminta mahar sertifikat rumah 3 hari sebelum menikah. Kisah ini pun menjadi viral dan membuat Yesi dicap matre oleh netizen. Yesi pun tak tinggal diam. Ia mencoba memberikan klarifikasi melalui akun TikTok. Yesi mengungkapkan terserah penilaian orang untuk percaya bahwa pernikahannya batal karena minta mahar sertifikat rumah. Namun, ia menegaskan hal itu bukan penyebabnya, melainkan ada masalah lain. Sayangnya, unggahan itu telah dihapus tanpa tahu alasannya. Yesi pun memberikan klarifikasinya dalam sejumlah acara televisi. Menurut Yesi, mantan calon suaminya Rian telah salah paham dengan permintaan mahar darinya. Padahal Yesi dan Rian telah menjalani asmara selama 1 tahun dan mempersiapkan keperluan pernikahannya selama 5 bulan sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Menurut Yesi, sertifikat rumah sebagai mahar telah dibahas dalam persiapan pernikahan, tetapi tak dicantumkan di dalam keterangan buku nikah. Namun, dari keterangan Rian, keluarganya tidak pernah membahas soal sertifikat rumah sebagai mahar. Selain itu, Rian menyebut ibundanya kecewa saat bertanya kepada Yesi soal keinginannya untuk menikah. Walau gagal menikah, Rian akhirnya tetap melangsungkan pesta dengan sosok Yesi digantikan saudaranya. Hal itu membuat Yesi mengira Rian gagal menikahinya karena orang ketiga. Dalam tayangan Rumpi, Yesi sebenarnya tak lagi mempermasalahkan soal mahar sertifikat rumah dan kembali menghubungi Rian untuk melanjutkan pernikahan. Namun Rian mengaku faktanya tidak seperti itu. Kita keluarga datang ke rumah Yesi sebelum hari H. Aku tanya masih mau nikah nggak? Dia bilang nggak mau. Itu H-2. Terus H-1 dia telepon berubah pikiran. Tapi mama udah kesel, udah sakit hati. Terus ya mama udah sakit hati. Dia mau bilang apa ya terserah. Aku mah terserah. Udah terlanjur juga, lanjutnya. Terlebih, Yesi langsung memblokir telepon hingga media sosial Rian. Hal itu membuat keluarga Rian mantap untuk membatalkan pernikahan tersebut. Walau saling berseteru, Rian Dono dan Yesi yang bertemu di acara Rumpi No Secrets Trans TV akhirnya memilih untuk berdamai. Dari kejadian kemarin, Yesi minta maaf, jadi panjang seperti ini. Mungkin kitanya belum dewasa. Yesi minta maaf, kata Yesi. Sedih, aku nggak ngerasa jadi musuh sih, cuma sedih aja, pungkas Rian. Dalam momen tersebut, Yesi dan Rian Dono saling berjabat tangan, menandakan perdamaian di antara keduanya.